Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Atelier Riri. Saya Riri Yakub. Jadi hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk ikut dalam kegiatan rutin saya. Dan kebetulan kita lagi ajak teman-teman arsitek, teman-teman magang juga. Karena selain saya akan melakukan supervisi ke beberapa proyek, juga ada meeting kecil tadi, kita ingin mengajak teman-teman arsitek dan teman-teman magang di Atelier Riri untuk mengunjungi salah satu proyek atau yang kita biasa bilang ekskursi. Salah satu proyek karya teman arsitek kita yang cukup senior, namanya Kusuma Agustianto. Dan kebetulan si rumah ini juga kita kenal ownernya, jadi kita sekalian lah belajar mengunjungi dan mencari inspirasi di situ. Nah, setelah itu kita juga akan datang ke salah satu karya yang sudah terbangun. Dia itu bentuknya kayak creative hub gitu, lokasinya ada di Tebet. Dan ini juga punya teman arsitek juga yang pasti kita akan mendapatkan banyak inspirasi di sana. Dan karena bangunannya pasti cukup unik, fungsinya juga beragam. Kalau nggak salah juga ada coffee shopnya, terus ada studio. Ya pokoknya kayak gitu deh, pasti akan berbeda karena proyek ini kita juga belum pernah datang dan mudah-mudahan juga menginspirasi teman-teman. Oke, seperti apa kegiatan saya dan teman-teman Atelier Riri hari ini? Nonton terus. Proyek ini adalah karya dari Kusuma Agustianto dari Studio Kas. Lokasinya berada di daerah Kemang, Jakarta Selatan. Secara konsep sangat menarik nih karena berada dalam satu compound perumahan yang didevelop oleh Rumah ID, dan rumah ini satu-satunya rumah yang berada paling depan dan desainnya beda sendiri. Rumah ini cukup inspiratif, selain pola ruang juga detail-detail seperti kisi-kisi kayu pada fasad serta permainan lighting dari pencahayaan alaminya. Selain melalui jendela dan void, rumah ini juga dibuat beberapa skylight untuk menciptakan bukaan terang di siang hari. Nah, custom lightingnya juga cukup unik nih. Meski berada di garasi, tapi tetap dipikirkan desainnya. Nah, ini adalah lokasi kedua proyek kami sendiri nih yang berada di area Bangka, Jakarta Selatan. Masih dengan karakter yang sama, sebuah rumah tinggal ini berada dalam satu komplek perumahan kecil atau yang biasa kita sebut townhouse. Rumah ini adalah rumah ekstensi yang kita desain sebelumnya. Jadi secara umum kita coba menyatukan rumah lama dan baru dengan view menuju kolam renang dengan taman yang luas di belakangnya. Permainan detail kisi-kisi dan elemen air di fasad depan kita jadikan barrier sekaligus elemen of interest yang menarik untuk bisa menyambut orang ketika masuk. Yang menarik adalah lantai atasnya sebenarnya. Kita buat lounge besar yang menghadap ke dua sisi, bagian kolam renang maupun sisi sebaliknya. Karena di sana terdapat area yang cukup view-nya menarik dan cukup memberikan kesan berbeda dari rumah pada umumnya, yaitu view city light kota Jakarta. Nah, kalau malam sebenarnya bakalan asik banget nih view-nya.
Nah, ini adalah destinasi terakhir kami, ekskursi ke Potluck Tebet. Nah, seperti dibilang di awal, kebetulan memang hari ini sedang ada event dan kita bisa ketemu, ngobrol langsung, lihat-lihat dan saling berkenalan nih dengan beberapa orang-orang dan teman-teman yang hadir di sini. Pasti seru nih karena kita bisa banyak dapat insight dalamnya. Yuk kita coba explore. Oke bro, nama saya Vina Kamal, biasanya dipanggil Mbak Weni. Saya sebetulnya prinsipal dari Hadi Prana Design Consultant, prinsipal arsitek, tapi kebetulan saya juga arsitek dan founder ya untuk Potluck Tebet ini. Ini apa sih Potluck ini, kayak apa sih Mbak Weni? Sebetulnya ini dulunya rumah tinggal masa kecil saya, kemudian saya renovasi, udah hampir seumur saya, gitu. Jadi saya renovasi. Jadi lahirnya di sini dulu? Enggak. Saya masa kecil saya balita di sini, umur 2 tahun lah, 1 tahun gitu. Baru pas suatu pandemi tahun 2001, akhirnya kita berkeputusan untuk harus dikembalikan lah ya historinya sama our memory gitu. Jadi akhirnya kita kita renov jadi collaborative space, jadi tempat untuk ngumpul. Tapi terus kesininya kayaknya buat ngumpul-ngumpul kayak tok-tok gini lah. Terus kesininya gue ngerasa harus ada yang menarik nih, yaitu kopi dong. Kopi. Akhirnya kita engage deh beberapa orang seperti titik temu segala macam lah gitu untuk menarik orang. Jadi memang sebagai collaborative space kita mau menggabungkan banyak komunitas arsitek, desainer, pecinta kopi tentunya, dan tempat ini dijadikan sebetulnya tempat R&D untuk bangunan yang menggunakan konsep adaptive reuse atau sustainability. Karena di sini banyak material-material yang gue pertahankan dan termasuk bangunannya gue pertahankan bentuknya, tetapi ada beberapa yang gue harus renovasi. Tapi material-materialnya sebisa mungkin gue renew, reuse dan recycle. Beberapa material-material ini kelihatannya material recycle ya. Jadi seperti ini, itu adalah daur ulang dari atap genteng kamar saya. Kamar saya yang udah mana tidak. Yang ini nih, yang jadi roster ini. Yang jadi roster ini didaur ulang oleh Bio Living. Dulunya adalah genteng terakota, kemudian kita olah dengan semen, dengan cetakan khusus, dengan bentuk yang tidak biasa lah gitu menjadi roster. Terus ini ada yang kayu-kayu ini tuh sebetulnya kayu dari sisa atau kelebihan kayu di gudangnya Woodland. Terus dibakar dengan teknik Sosugiban untuk menghindari rayap, karena memang kan rayapnya di sini rumah tua gitu ya. Jadi ini untuk mengcladding atap yang bentuknya masih sama sih. Terus jadi di revamp gitu lah ya. Gitu. Terus banyak sih, ada ceritanya, masing-masing punya cerita lah gitu. Ini blind bekas dianyam di sini di tempat. Gitu. Dianyam di tempat dengan si pengrajin, cutter segala macam, dirangkai, dinaikkan ke sini supaya apa tuh dibikin di sini? Supaya ada sedikit shading lah. Tapi kalau malam ini menjadi lighting. Jadi kalau malam nanti jadi lighting gitu ya. Gitu. Kayaknya di atas tuh kayak ada studio. Itu studio. Jadi memang dulunya kita pengen bikin podcast, makanya di sini nih kamar makan jadi
dining podcast. Kemudian ini jadi launch podcast tuh kamar bapak saya. Di atas itu sebetulnya etik ruang studi saya. Tapi terus 30 days of lunch. Oh, di sini dia. Studio OL. Pengen bikin studio Aryo Pratomo sama si Ruby, Alexandra Ruby mau ada sedikit vibe yang berbeda, yang lebih homey. Akhirnya dia pengen ngambil etik itu, padahal gue nggak mau gue rent, tapi dia pengen ngambil etik itu karena dia ngelihat kayaknya ini cocok nih ya, lebih homey mungkin ya, jadi studionya dia. Gitu. Mungkin terakhir ya, ini event ini kan termasuk dalam event yang mungkin sengaja di-create ya. Nah, ini sebenarnya lagi ada apa sih acara hari ini? Jadi sebenarnya salah satu kolaborator kita yaitu CEO Group itu adalah teman saya sendiri. Dia yang salah satu kolaborator yang ngecat semua bangunan dinding di sini. Dan dia kenapa kita pilih salah satu kolaborator awal karena memang sangat ramah lingkungan, anti toxic, water based. Dan dia mau custom lah, biasalah kalau arsitek kan sukanya custom, jadi warna yang gitu-gitu itu kemauan gue. Jadi bisa mewadahi kreativitasmu lah ceritanya. Iya, gitu deh. Jadinya akhirnya di sini kita coba 20 kolaborator diberikan kesempatan untuk 20 kolaborator. Ya, yang pokoknya 20 kolaborator itu yang ikut berpartisipasi dalam membangun ini. Kadang-kadang mereka bikin event kayak BioLiving bikin event, ini Susuka bikin event gitu-gitulah. Jadi untuk ini product knowledge sama untuk sharing ke teman-teman. Gitu deh. Menarik. Mungkin nanti kita harus bikin sesuatu ya di sini. Iya dong, boleh dong. Oke, Mbak Weni, sukses ya. Sorry nih harus nodong langsung supaya kita ada knowledge-nya juga buat teman-teman di sini, ke jalan-jalan kita ke sini ya kan. Oke, sukses acaranya. Terima kasih Riri. Sukses juga buat karirnya. Kita akan nanti bikin episode berikutnya nih. Oke, jadi kira-kira kayak gitu teman-teman acara kita dalam sehari ini. Keseruannya berakhir di Potluck Tebet. Mudah-mudahan kalian terinspirasi. Tadi ada beberapa sedikit inspirasi dari beberapa project yang kita kunjungin, terus juga dapat sharing juga dari ownernya Potluck. Ternyata juga ada event yang cukup menarik, kumpul-kumpul juga sama teman-teman. Kalau gitu terima kasih udah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dadah.